Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Risa Saputra, NIM 21211136 dari kelas 3C Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah fikih siasah. Yang pertama, pendekatan kajian fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, serta filosofis. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun tidak bisa disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendarasnya dalam bingkai fikih atau juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disaringkan dari teks-teks keagamaan. Pendekatan utama yang biasa digunakan dalam mengkaji politik Islam adalah fikih, seperti yang digambarkan di awal bahwa pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi terlebih dahulu membahas tema politik itu. Para mutakalim yang pertama kali mengangkat isu politik, misalnya yang refleksikan dalam bahasan imamah atau Asy-Syaukani 2005 nomor 251. Pendekatan normatif dalam melihat teologi ini bisa digunakan misalnya dalam melihat bagaimana respon kelompok-kelompok dalam Islam ketika menyikapi suksesi pasca Nabi. Pertama, pendekatan normatif. Berikutnya adalah normatif fikih. Seperti disinggung di awal, fikih tentang politik baru ditulis kira-kira 4-5 abad kemudian setelah perdebatan tentang imamah. Al-Marwazi sebagai peletak dasar fikih politik Islam berusaha menguraikan tentang bagaimana masyarakat politik itu berdiri. Fikih banyak berbicara tentang bagaimana mekanisme kepemimpinan negara atau khalifah yang kemudian menjadi tema sentralnya. Asy-Syaukani 253. Memang ada unsur kesejarahan yang diuraikan dalam pendekatan fikih, tetapi sejarah dalam pendekatan fikih lebih pada usaha untuk mencari pembenar atas sistem tertentu atau baca khilafah. Dengan begitu, sejarah dalam pendekatan fikih tidak duduk dalam posisi yang netral sebagai sebuah pendekatan. Kedua, cara pandang lain dalam memahami politik Islam adalah sosiohistoris. Sebagai sebuah objek penelitian politik mestinya tidak hanya berbicara tentang mekanisme pergantian kekuasaan semata. Mengutip mazhab An-Nalafi Arsyad 2004 nomor 26, secara politik mestinya memberikan analisis pada struktur jangka panjang atau long term struktur. Ini di dalamnya mencakup bahasan mengenai sistem semiologikal atau semiologi, studi tentang dan simbol seperti peristilahan, ritual, perilaku, dan sikap mental politik. Di sini politik harus menjadi bagian dari general history. Ketika pembahasan yang lain tentang politik Islam bisa dilihat secara filosofis. Jika pendekatan fikih lebih banyak berbicara tentang siapa yang menjadi pemimpin, khilafat menekankan pada kondisi ideal sebuah negara yang termaktub dalam Al-Quran. Sebenarnya adalah substansi, tujuan, atau nilai yang mesti diendapkan oleh masyarakat dan pemerintahan sebuah negara. Idealitas itu misalnya terbaca dalam term-term Al-Quran tentang kejujuran dan akuntabilitas atau al-amanah, keadilan, persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, persamaan, perdamaian, permusyawaratan, dan lainnya. Namun bentuk negara Al-Quran tidak memperincinya. Al-Farabi menggambarkan pemerintahan yang ideal ini dalam frasa Al-Madinah Al-Fadilah atau kota utama. B. Perkembangan kajian fikih siasah. Secara global, hukum Islam dapat dibagi dalam 2 bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya atau ibadah, dan hukum yang mengatur antar sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum atau muamalah. Bagian pertama mencakup antara lain peraturan-peraturan tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bagian kedua dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian yang terpenting. Di antaranya adalah muamalah secara
khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang, jenazah, pidana, hukum perkawinan atau munakahat. Fikih siasa memegang peranan penting dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fikih siasa lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dan dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara pemerintahan, ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siasa, tapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fikih siasa. Sumber kajian fikih siasa berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Objek kajian fikih siasa adalah tentang hubungan antara masyarakat dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri, dan masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Dalam sejarah Islam, siasa telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau berada di Madinah. Di sini Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai Rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah. Setelah beliau wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasa pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah tahun 661-750 Masehi dan Bani Abbasiyah tahun 750-1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol kepada adalah Ibnu Taimiyah tahun 1263-1328 Masehi. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siasa yang sedikitnya berbeda dengan pemikir Sunni abad klasik. Yang ketiga, periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraannya. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.